Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kita update ya terkait dengan perkembangan kasus dari Teng Monida. Kalau kalian lihat di YouTube ataupun juga media online lainnya, pembahasan mengenai Teng Monida langsung dari berbagai media Thailand itu masih terus banyak dilakukan peliputan dan termasuk masih menduduki jajaran trending YouTube Thailand untuk pembahasan mengenai Teng Monida. Nah, berita terbaru hari ini aku awali adalah dengan masih ada hubungannya pada saat kemarin Sen dilakukan wawancara di TV3 Thailand bersama Mr. Kancai. Pada saat Sen itu ditanya mengenai pembuka botol wine, dia itu dihubungi lewat pesan singkatnya dari Por. Kenapa kok pada saat si Sen ditanya mengenai pembuka botol wine, tiba-tiba si Por itu mengirimkan pesan message melalui dia lewat Line ya, karena di Thailand tuh lebih banyak orang yang populer menggunakan Line dibandingkan WhatsApp seperti di Indonesia. Tapi di sini nggak dinyatakan apa yang disampaikan oleh si Sen, oleh si Por ke Sen, tapi Sen cuma bilang menunjukkan gara-gara kita lagi bahas ini ada Por nih menghubungi. Ini adalah sebuah kode kalau Mr. Kancai dan juga sejumlah masyarakat, tokoh-tokoh yang membahas kasus Teng Monida, ada dugaan bahwa Sen ini diberikan peringatan oleh Por, hati-hati. Karena aku melihat kecenderungan Sen itu gampang sekali keceplosan ya. Kemarin kan keceplosan juga bahwa ada 2 titik noda darah di bajunya Gatik yang itu adalah dikonfirmasi darahnya Teng Monida itu juga keceplosan. Dan pada saat mengenai pembuka botol wine, itu juga si Por memberikan pesan agar jangan keceplosan walaupun tidak diberitahu secara pasti apa isi pesannya tersebut. Ini menurut aku suatu hal yang janggal sekali dan Por juga nggak mau seterbuka Sen dan juga Gatik ya, karena kalau Sen dan Gatik itu kan berkali-kali diundang di acara ini untuk memberikan klarifikasi banyak hal. Tapi Por, Job, dan juga Robert adalah 3 orang yang kayaknya low-key aja, nggak mau berbicara di media massa. Nah, kemudian Sen juga memberikan tanggapan terbaru terkait dengan manuver dari Ibu Panida. Manuver Ibu Panida itu maksudnya adalah pada saat awal ya, sampai beberapa minggu lalu, dia sepertinya sangat yakin bahwa Teng Mo itu korban dari kecelakaan akibat kelalaian, tapi beberapa minggu terakhir ini sepertinya berubah haluan. Bu Panida sekarang kubunya bersama Mr. Genius dan juga Kunte yang sangat eksplisit menyatakan bahwa Teng Monida adalah korban pembunuhan, bukan karena kecelakaan akibat kelalaian. Sen memberikan komentar begini, saya itu tidak ada masalah dengan Teng Monida, dan mengenai Ibu Panida, saya sangat prihatin karena dia itu dijadikan alat oleh sebagian orang. Kenapa kok si Sen mengatakan Ibu Panida dijadikan alat? Katanya ya gimana sih, awalnya kan kita sudah ngobrol baik-baik, bahkan saya sudah sempat mau datang ke kremasinya Teng Monida, tapi karena saya kena COVID makanya nggak jadi. Tapi sejumlah netizen di Thailand menyatakan kenapa si Sen itu tidak datang pada saat kremasi dari Teng Monida beberapa hari lalu, itu karena bukan karena dia kena COVID, tapi karena dia kecewa dengan Ibu Panida yang berubah haluan. Apakah itu benar atau enggak? Tapi ini nggak bisa dianggap isu sembarangan aja, karena kenyataannya adalah ya ada manuver seperti itu. Dan Sen sudah menciumnya jauh hari sebelum Ibu Panida tampil di media massa bersama dengan Kunte dan juga Mr. Genius sendiri. Nah, kemudian pada saat dia dikonfirmasi lagi mengenai 2 titik darah ya di bajunya Gatik itu kan, dia bilang udah deh langsung aja tanya ke Gatik karena saya nggak mau membuat polemik baru lagi. Nah, pada saat setelah selesai wawancara, Sen itu kemudian memposting di Instagramnya. Instagramnya sekarang sudah dibuka. Kalau aku amati, Sen ini berkali-kali mengunci Instagramnya. Nggak tahu ini apakah strateginya dia ataukah hanya pure reaksi yang dia rasakan saat itu dan dia mau spontan aja, mau kunci mau enggak, which is itu adalah haknya dia. Tapi dalam postingan terbaru di Instagramnya Sen, itu ada sebuah video, ini adalah video kalau aku lihat, video di sekitar jam 22:30-an malam di tanggal 24 Februari yang merupakan malam Teng Monida tenggelam. Di situ adalah detik-detik Teng Monida akan jatuh yang merupakan klaim dari penyidik Nontaburi. Di sini dia ada menuliskan beberapa penjelasan, ada 3 poin yang aku rangkumkan. Ini adalah kritisi untuk Mr. Genius. Apa aja Anjas yang dikritisi? Pertama gini, Mr. Genius bilang ada
di menit 22.34 ada bayangan orang jongkok. Indikasi Teng Mo, tapi kenapa dia yakin Teng Mo jatuh tak lebih dari jam 22 lebih 10? Maksudnya gimana? Mr. Genius itu memang mengaminkan apa yang disampaikan oleh penyidik Nontaburi bahwa ada bayangan yang jongkok di jam 22.34. Itu ada bayangan yang nggak tahu Teng Mo apa siapa. Di ujung ada dua orang yang indikasinya memang seperti penjelasan atau alibi dari Sen bahwa Teng Mo lagi di ujung, pegangan pahanya Sen, kemudian tiba-tiba jatuh ngejeblak. Itu adalah alibi dari si Sen sendiri. Tapi si Sen mengkritisi, kalau Anda yakin jam 22.34 memang ada dua bayangan tersebut, tapi kenapa Anda mengklaim berkali-kali berbicara di pemaparan Anda bahwa Teng Mo itu jatuhnya jam 22 lebih 10, maksimal jam 22 lebih 10. Nah, kalau aku tangkap sih dari penjelasan Mr. Genius, dugaannya adalah orang yang berada di ujung speedboat tersebut jam 22.34, dugaannya adalah manipulasi. Aku menangkapnya seperti itu, ada unsur manipulasi. Kenapa kok si Mr. Genius mengatakan bahwa Teng Mo itu jatuhnya nggak lebih dari jam 22 lebih 10? Memang belum diberikan klarifikasi alasannya lebih detail kenapa, tapi kalau aku tangkap dari penjelasannya selama ini jam 22 lebih 10 itu karena berhubungan dengan foto-fotonya si Gatik ya, yang berusaha menunjukkan bahwa dia tidak ada masalah dan apapun, kemudian berhubungan bahwa Mr. Genius juga yakin bahwa Teng Mo itu sempat dibuat tak berdaya di tempat lainnya, di daratan ataupun juga di speedboat lainnya, yang which is ini juga tidak bisa dianggap bohong karena ada indikasi juga ke arah sana. Tapi itu adalah yang dikritisi pertama kali oleh Sen. Yang kedua, dalam Instagramnya Sen juga mengatakan begini, Mr. Genius klaim Teng Mo tidak kencing di ujung speedboat. Kenapa berubah? Kenapa berubah? Jadi gini, kenapa ada statement bahwa Teng Mo tidak buang air kecil? Kan memang kita ketahui ya bahwa Mr. Genius dari awal tidak percaya bahwa Teng Mo itu mau buang air kecil di ujung speedboat tersebut. Ditambah lagi dengan bukti forensik yang mengatakan dari Dr. Pontip tidak ditemukan bekas urin di bajunya Teng Monida. Tapi ada kemungkinan secara akademiknya, secara ilmiah mungkin saja karena ditemukannya kan 38 jam ya setelah tenggelam Teng Mo. Itu bisa aja bekas urinnya menghilang karena terkena air dan sebagainya. Tapi juga dari sisi selain data-data ilmiah, ada juga mengenai keterangan logika dan juga kewajaran. Apa mungkin dengan kecepatan 6 knot gitu ya, sekitar ya 14-16 km per jam, ada perempuan berani untuk buang air kecil di ujung dari speedboat. Itu aja dari segi kewajaran, itu sudah tidak masuk akal. Tapi itu adalah alibi dari Sen yang mengatakan bahwa memang itu kenyataannya. Teng Mo terjatuh pada saat mau buang air kecil, dan memang kecepatan saat itu sekitar 6 knot. Itu yang aku tangkap dari berbagai jejak digital. Tapi kenapa kok Mr. Genius sekarang berubah haluan, menyatakan bahwa ya mungkin aja bahwa si Teng Mo mau buang air kecil. Tapi bagi aku berubah atau tidak adalah hal yang sangat wajar untuk mengikuti perkembangan. Tapi kalau dibilang ini murni karena kecelakaan, tentunya adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Apalagi kalau kalian lihat ya di sebuah Instagram Monster Teng Mo ya, itu juga ada foto-foto yang menunjukkan bahwa Teng Mo itu sedang di kolam renang, sedang ikutan lomba berenang. Kemudian juga ada foto sosok seorang politisi terkenal di Thailand. Aku sudah bahas di video sebelumnya, tapi yang akan aku bahas untuk video ini adalah mengenai foto-foto Teng Mo berenang. Itu mengindikasikan ya, yang baru diupload beberapa hari terakhir ini, itu memberikan kode bahwa Teng Mo itu adalah orang yang jago berenang gitu. Mana mungkin orang yang jago berenang kok bisa meninggal dunia gara-gara hanya jatuh di belakang ujung speedboat. Ditambah lagi dengan video-video yang telah dikompilasi oleh Mr. Genius. Ada sejumlah video orang bule ya yang loncat-loncat di belakang speedboat dan ternyata baik-baik aja. Tapi bagaimana mungkin dengan Teng Mo yang hanya jatuh begitu aja, kemudian bisa muncul ada 26 luka di tubuh Teng Monida dan menyebabkan dia meninggal dunia. Apakah ini masuk akal? Menurut aku ada sesuatu hal yang tidak bisa kita serta-merta menangkap apa penjelasan dari Sen bisa langsung kita percaya. Kemudian di bagian ketiga, Sen juga mengkritisi mengenai gini.
Sekarang, Anda datang dengan banyak hal baru, padahal hal yang mendasar aja belum bisa Anda jelaskan. Anda beruntung punya banyak fans yang langsung percaya gitu aja tanpa berpikir panjang. Menurut aku ini nggak 100% benar pernyataan Sen. Kita juga sebagai masyarakat, aku pun pribadi tidak ngefans dengan Mr. Genius, tapi aku tidak melihat siapa yang berbicara, tapi aku melihat apa yang dibicarakan, kemudian kita berpikir ini masuk akal atau tidak. Ya, seperti penjelasan alibi dan semuanya, bagi aku nggak masuk akal sih kok Tengmo bisa meninggal dunia, kemudian ada 26 luka hanya karena terjatuh dari speedboat aja, itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi bukan karena kita ngefans dengan Mr. Genius, ya absolutely not gitu. Dalam keterangan wawancara ini juga setelah acara itu berlangsung, pengacara Sen juga mengatakan bahwa siap-siap aja untuk Mr. Genius, kalau dinilai terlalu berlebihan kami sudah menyiapkan langkah hukum. Nah, sekarang kita akan bahas adalah keterangan dari tim kepolisian teman-teman. Ini dari perwakilan The Royal Thai Police ya. Ada senior Mayor Jenderal Yingyo-tep Changnom, spokesman for the police. Jadi dia mengatakan begini mengenai isu baju Gatik yang ada 2 noda darahnya, dikatakan begini pada saat ditanya oleh sejumlah wartawan. Tidak semua perkembangan atau hal penyidikan diungkap ke publik termasuk dengan noda darah yang ditemukan di bajunya Gatik. Tapi akhirnya terungkap karena si Mr. Geniusnya mengungkapkan ke media massa. Terus pengacara Decha, mantan pengacara Ibu Pandida mengatakan begini, sebenarnya saya itu sudah tahu tentang 2 noda darah itu sejak lama di bajunya Gatik, tapi saya tidak mau mengomongkan itu, membicarakannya, itu saya baca di BAP. Dan herannya adalah kok Mr. Genius bisa mendapatkan informasi tersebut, itu menurut saya tidak ada hubungannya dengan kasus Teng Monida. Menurut aku ada hubungannya teman-teman dengan kasus Teng Monida, karena kalau aku sempat ngobrol ya dengan orang-orang yang bekerja di dunia forensik, tipikal walaupun bukan data primer, termasuknya data sekunder ya tentang percikan darah di bajunya Gatik, itu kan bisa menjadi indikasi apa jangan-jangan percikan darah tersebut adalah dari alat atau dari tubuhnya Teng Monida secara langsung. Gatik sudah mengklarifikasi bahwa dia sering tuker-tukeran baju dengan Teng Monida, dan dia menilai bahwa mungkin aja itu adalah darah dari Teng Monida pada saat dipakai dia bajunya, kemudian dipakai Gatik lagi, ada bekas di situ. Tapi bagi aku agak susah dipercaya, karena apa? Karena pada saat mau pakai baju, pastikan sudah mengalami proses pencucian terlebih dulu. Apakah itu tipikal darahnya, tipikal darah lama ataukah darah baru, itu juga bisa dicek ya pada saat tim forensik mengidentifikasi mengenai DNA darah tersebut. Jadi menurut aku ini bisa menjadi salah satu petunjuk banget. Kalaupun itu walaupun bukan data primer, sekali lagi data sekunder, percikannya tersebut kan bisa dilihat ya karakteristiknya, apakah langsung dari alat ataukah langsung dari tubuh manusia, ataukah sudah lama atau baru, itu secara ilmiah bisa dibuktikan walaupun ini bukan data primer, tapi bisa menjadi petunjuk yang sangat baik sekali. Dan itu adalah hal-hal yang aku update mengenai berita terbaru terkait dengan perkembangan kasus Teng Monida. Masih banyak lagi perdebatan-perdebatan yang saat ini sedang terjadi di media massa Thailand, internet juga, warga netizen Thailand juga saling serang satu sama lain, terutama untuk 5 saksi yang berada bersama Tengmo malam itu. Walaupun saling serang, aku melihat mayoritas masih percaya bahwa Teng Monida tenggelam bukan karena kecelakaan, tapi ada indikasi ke pembunuhan. Itu adalah yang aku baca dari media lokal Thailand dan juga perkembangan masyarakat pada saat membahas mengenai kasus ini. I think that's all yang bisa aku bahas update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, tinggalkan komen, dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Aku juga sering update ya kasus Tengmo secara langsung di sana. Kita bisa berdiskusi beberapa hal terkait dengan perkembangan kasus Tengmo. Apa yang kalian dapatkan bisa kalian share ke aku agar aku bisa cari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan komen dan juga subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya, bye-bye.